lagi saudara-saudara. Oke, topik kita hari ini adalah fearless love. Kalau saya terjemahkan bebas, itu kasih yang tidak kenal takut. Kita langsung saja buka bacaan kita hari ini di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini ditulis oleh Yohanes. Saya percaya bahwa Yohanes adalah satu-satunya murid yang paling dan sangat paham dan mengenal kasih Tuhan. Buktinya, dia satu-satunya yang tidak takut dan berada di bawah salib Kristus, sedangkan murid-murid yang lain semua sudah lari, sudah kabur, sudah pada ketakutan. Malahan ada satu murid yang lari sampai telanjang. Dan juga Petrus yang ngomongnya gede, juga sampai menyangkal Yesus 3 kali. Dalam Injil Yohanes, dia menyebutkan dirinya sendiri sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang bilang, kok sombong banget ya. Tapi kalau menurut saya, itu sama sekali tidak lahir dari kesombongan. Tetapi karena cetusan hatinya yang tulus dan penuh ucapan syukur. Dan dia tahu persis bahwa dia sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan selain itu juga kita percaya bahwa semua tulisan dalam firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Yohanes juga menulis di Yohanes 13 ayat 1. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi di sini Yohanes mengatakan, Yohanes tahu bahwa Yesus bukan hanya mengasihi dia sendiri. Dia tidak menulis bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi Tuhan. Dia hanya menulis bahwa ia dikasihi Tuhan. Dan ia tahu bahwa Tuhan mengasihi semua murid-muridnya. Ya. Jadi banyak orang yang salah paham tentang arti kesombongan. Kita tahu pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu sangat berbeda ya. Jadi kita lihat Daud yang Tuhan sendiri mengatakan bahwa ia adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan, oleh kakaknya dikatai sombong. Waktu Daud tidak takut menghadapi Goliat ya. Jadi kesombongan dalam Alkitab itu, sering saya katakan ini, adalah self-centeredness. Jadi menjadikan diri sendiri itu nomor satu, selalu fokus pada diri sendiri dan tidak mengandalkan kekuatan dan juga mengandalkan kekuatan diri sendiri ya, tidak bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan tuh paling benci sama orang-orang sombong ya. Kan dikatakan Tuhan menentang orang sombong. Kita buka di Yeremia 17 ayat 5. Dikatakan beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan kita loncat ke ayat 7, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam terjemahan ini dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tetapi kalau di New King James Version dikatakan yang tidak takut akan panas terik ya. Dan saya percaya, saya lebih setuju dengan yang The King James Version ya, terjemahan ini. Yang mengatakan bahwa tidak takut datangnya panas terik dan tidak khawatir dalam tahun kering. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dalam hidup kita ini tidak selalu mudah, nggak selalu nyaman, suka ada penderitaan. Seperti di Yohanes 16:33 dia mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, ini Tuhan sendiri yang mengatakan, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah, jadi biarlah kita tidak takut dan tidak khawatir, biarlah kita selalu kuat dan tabah. Karena
aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi di sini kita lihat sering sekali bahwa dalam firman Tuhan dikatakan jangan takut, jangan khawatir. Ada yang mengatakan bahwa 365 kali sesuai dengan jumlah hari di dalam tahun. Tapi saya buka Google ditulis kok dia ngitung-ngitung nggak sampai ya 365 kali, dia bilang. Lantas ada yang bilang ada 140 kali, tapi ada yang mirip-mirip lah gitu. Tapi ya pokoknya jangan takut, Tuhan sendiri mengatakan aku telah mengalahkan dunia, itu yang terpenting. Sekarang kita buka ya di Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di sini kita melihat dalam firman Tuhan, penakut itu disejajarkan dengan orang-orang yang semuanya yang perbuatannya merupakan kekejian ya di mata Tuhan ya. Dulu saya waktu pertama kali baca ini bingung juga ya. Kan kalau penakut itu kan orang yang patut dikasihani menurut saya waktu itu. Tetapi sekarang saya mengerti mengapa penakut pun adalah kekejian di mata Tuhan. Kalau arti penakut itu bukannya kita kadang-kadang rasa takut. Enggak, tapi penakut itu orang yang dibelenggu, yang dikuasai dan dikontrol oleh ketakutan. Ya. Dan orang yang begitu itu adalah orang yang tidak beriman kepada firman Tuhan. Dan Tuhan sangat jelas mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman ya adalah dosa. Jadi kita melihat bahwa orang penakut itu orang yang lebih percaya akan kuasa setan daripada kuasa Tuhan memelihara dirinya. Ya. Sekarang mengapa kita harus mengalahkan ketakutan? Pertama, karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Jadi semua yang tidak berasal dari Allah tidak baik ya. Dan semua yang dari Allah adalah semuanya baik. Dan yang kedua, karena ketakutan itu berasal dari iblis. Kita tahu di Kejadian 3 ayat 10, di situ tertulis kata takut pertama kalinya, yaitu sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kita tahu bahwa iblis itu adalah pendusta, bapak segala dusta. Dan kita tahu ketakutan itu ada senjata dia yang nomor 1, senjata andalan iblis. Sebab tujuan iblis yang terutama yaitu mengalihkan fokus kita dari kasih dan kesediaan Tuhan. Dan menjauhkan atau mencegah kita untuk hidup di dalam rencana Tuhan ya. Sekarang selain iblis adalah pendusta, dia adalah juga pencuri. Yang Yesus datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, yang dia incer nomor 1, mencuri apa? Itu adalah mencuri damai sejahtera dan sukacita kita. Karena damai sejahtera dan sukacita itu adalah kekuatan bagi kita. Jadi orang yang sudah tercuri damai sejahtera dan sukacitanya, pasti menjadi lemah, tidak mempunyai kekuatan. Jadi mereka semua itu tidak mungkin dapat memenangkan pertempuran. Jadi sudah kalah sebelum berperang. Padahal kita anak-anak Tuhan seharusnya kita adalah lebih dari pemenang. Ya, kita sudah menang sebelum kita even berperang. Ya. Jadi artinya lebih dari pemenang itu winning the war before the battle begin. Jadi kita sudah menang sebelum even kita bertempur. Dan sesudah dia dapat mencuri, maka dengan mudah kita akan dibunuh dan dibinasakan. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Takut itu adalah iman yang negatif. Iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalau takut itu iman tapi yang negatif. Harapannya enggak yang positif, semua yang negatif, yang tidak baik yang akan terjadi. Karena itu di Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi
kalau kita mengimani apa yang kita takutkan, maka yang kita takutkan itu akan terjadi pada diri kita. Sebab Yesus mengatakan di Matius 9:29 bahwa jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah dalam hidup ini kita tidak boleh takut? Saya percaya pasti dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang rasa takut atau rasa cemas, khawatir itu muncul ya. Saya bilang kalau cuma dia muncul itu tidak salah ya, tidak dosa ya. Malahan kadang-kadang kesalahan dapat membuat kita, mengingatkan kita untuk lebih waspada ya. Tapi asal jangan ketakutan itu menguasai hati kita. Kan sering kita dengar bahwa kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita dapat mencegahnya bersarang di rambut kita. Ya. Jadi jangan sampai ketakutan itu membelenggu, menguasai, mengontrol hidup kita ya. Saya teringat ya waktu bulan Januari itu ada snowstorm. Saya bangun-bangun, saya dengar, oh ada blizzard, keadaan di GTA, keadaan payah sekali. Saya langsung waktu itu jadi khawatir, ingat anak saya ya. Maklumlah mami-mami kan selalu ingat anak ya. Jadi sebab anak saya yang perempuan itu satu-satunya dari anak mantu cucu yang masih harus pergi ke tempat kerjanya. Kalau yang lain-lain sudah enak, sudah bisa online di rumah. Tapi kalau mantu saya bilang, iya ya, dulu kalau lagi ada ini kayak snowstorm hebat, enak kita jadi nggak usah kerja. Tapi sekarang gara-gara online, ya tetap harus kerja ya dia bilang ya. Nah jadi saya langsung mulai, aduh ini gimana ya si En, mau ngasih tahu si En, dia juga udah gede ya. Nanti di bang mami itu suka ngerasa kayak anaknya tetap kecil gitu. Jadi tapi saya ngelihat, oh enggak, saya langsung tolak rasa takut itu menguasai saya. Saya berserah dan berdoa kepada Tuhan. Sesudah saya doa, nggak lama lagi, benar-benar nggak lama lagi. Si En nulis di WA, dia bang, apa itu? Saya sekarang di rumah, sebab waktu mobil saya masih di depan rumah, jadi belum jauh-jauh. Itu apa ya di sini dibilang, transmission failure light-nya nyala. Jadi dia langsung pulang. Jadi saya waktu dengar gitu, aduh lega benar-benar Tuhan itu ya. Jadi gak ada permintaan besar, permintaan kecil, kita semua serahkan kepada Tuhan. Sebab waktu itu saya dengar orang yang sampai stuck di 401 itu sampai ada yang sampai 7-9 jam kan. Jadi ya gak enak ya kalau stuck di jalanan dan blizzard sekeliling kita. Jadi di sini kita lihat, bila kita menghadapi masalah, kita mempunyai masalah, jangan kita terlalu fokus pada masalah tersebut. Tapi bukan berarti kita menyangkal masalah kita, tapi kita mengatasinya dengan firman Tuhan. Ya. Seperti yang dulu saya sudah pernah katakan, ingat saudara bagaimana sikap Yesus waktu ada orang datang kepadanya mengatakan bahwa anak kepala rumah ibadat meninggal, Yesus tidak menghiraukannya, tapi mengatakan bahwa jangan takut, percaya saja. Jadi dengan mengatakan tidak menghiraukan, artinya tidak fokus pada itu ya. Jadi biarlah dalam segala hal kita fokus nomor satu kepada Tuhan ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan tuh kasih setianya tidak berkesudahan. Dan dia yang paling berkuasa, karena roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Dan juga Tuhan tuh menjanjikan kepada kita bahwa dia tidak sekali-kali akan membiarkan kita, dan dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Di sini dua kata ya, membiarkan dan meninggalkan. Orang banyak, oh Tuhan beserta kita, tapi saya juga sangat melihat tidak membiarkan kita ya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Bukan hanya penyertaan tapi juga pemeliharaan Tuhan. Dan ia ikut terlibat dalam kehidupan kita. Enggak cuma ngikutin kita, habis itu cuma nonton ada kejadian apa. Enggak, dia ikut terlibat dan ikut bekerja. Karena di Roma 8:28 kan dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tapi ada syaratnya ya, bagi yang mengasihi dan yang hidup di dalam panggilannya ya dan rencananya. Nah, sekarang kita melihat ketakutan kita harus kalahkan, tapi ada perbedaan antara ketakutan, takut dan takut akan Tuhan. Itu bedanya besar sekali. Kalau takut itu seperti tadi bacaan kita pertama, itu mengandung hukuman. Itu mengandung teror. Takut yang cuma takut ya. Itu menyebabkan orang menjadi panik, lari dan sembunyi. Tapi takut akan Tuhan itu kekaguman dan penuh rasa hormat. Itu ketakutan yang sehat yang menyebabkan kita mau menyembah, tunduk dan taat kepada semua perintah Tuhan. Kita baca sekarang Keluaran 20 ayat 20. Di sini katakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Ya.
Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya. Jadi ini ada dua takut, tapi yang pertama janganlah takut, yang saya katakan takut yang mengandung hukuman, mengandung teror, tetapi ini dengan maksud supaya yang Tuhan kehendaki adalah takut akan Dia tuh ada pada kita. Ya. Sebab takut akan Tuhan itu adalah satu-satunya ketakutan yang perlu kita hidupi, ya, dan yang membebaskan kita dari semua ketakutan lainnya. Kita buka di Mazmur 112 ayat 1, katakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa, ya, di sana dikatakan yang kedua, ayat kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya. Kita loncat ke ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, jadi orang yang takut akan Tuhan tidak akan goyah. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Kabar celaka, sekarang ada pandemi, semua orang udah gemetaran ya, tapi kita anak Tuhan tidak usah takut ya. Hatinya tetap, mengapa hatinya tetap? Karena penuh kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan yang memelihara kita. Dan yang ke-8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ya. Sekarang kita sudah belajar ini, sekarang saya sampai pada yang terakhir, tapi belum terakhir, baru bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kita dapat hidup di dalam kasih Tuhan. Ya. Karena kita lihat tadi bahwa kasih Tuhan itu adalah sebetulnya hukum yang terutama dan yang utama. Ya. Dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang paling utama, di mana semua hukum, dalam kedua hukum ini tergantung semua hukum lainnya. Tapi Yesus memberikan hukum yang baru ya, yang dia bilang bahwa kasihilah sesamamu. Oke, di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Oke. Ini Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sekarang kita tidak hanya mengasihi, tetapi mengasihi dengan kasih Tuhan. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihinya 3 kali ya saudara ya. Jadi jangan kita tuh bukan saling mengasihi, tapi saling menghakimi, saling menjatuhkan. Itu sama sekali bukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana kita tahu ini semua susah sekali. Bagaimana kita bisa mengasihi orang dengan kasih Tuhan. Ya, tapi sebetulnya ya, segala sesuatu itu yang Tuhan karuniakan kepada kita itu, kita semua bisa menerimanya hanya dengan iman. Ya. Kan kita tahu di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Allah itu yang telah mengasihi kita, lebih dahulu sudah mengasihi kita, jadi bagian kita itu hanya menerimanya dengan iman. Jadi karena iman itu adalah kunci dari semua janji kerajaan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu adalah jembatan. Jembatan antara alam nyata dan alam rohani ya, alam roh dan alam nyata ya. Itu adalah jembatan yang bisa membawa semua karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita dalam alam roh menjadi alam nyata ya. Jadi di Efesus 3:17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih ya. Jadi kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Kita semua pasti ingat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi sama pentingnya juga bahwa iman tanpa kasih sama sekali tidak berguna. Ya. Kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 2b, dikatakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Saudara di sini ada yang pernah mindahin gunung? Oke, jadi ini ya,
ini dikatakan iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, jadi kita melihat betapa pentingnya kasih. Di Korintus 13 ayat 13 juga dikatakan yang tinggal 3, iman, pengharapan dan kasih. Tetapi yang paling besar itu adalah kasih ya. Kita lihat ya, di sini jemaat Efesus, saudara pasti udah tahu, mereka itu dalam pelayanan giat sekali. Pekerjaan pelayanan mereka hebat sekali. Tapi Yesus tetap mencela mereka. Kita lihat di Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobatlah. Ya, saudara bisa baca seterusnya. Jadi di sini Yesus mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh, bukan segetar jatuh kepleset, tapi ini dalam sekali jatuhnya dan harus bertobat ya. Jadi saya lihat setan itu tidak pernah takut dengan orang yang rajin ke gereja, yang giat dalam pelayanan, tapi hidupnya nggak ada kasih ya. Masih penuh dengan kesombongan, membanggakan perbuatan-perbuatannya sendiri, suka marah-marah, sakit hati, tidak mau mengampuni. Di sini saya tulis tidak mau mengampuni. Karena mengampuni itu adalah choice dan decision kita. Adalah pilihan dan keputusan kita. Ya. Jadi orang nggak bisa ngomong, oh saya susah, nggak bisa, nggak mau atau nggak mau ya. Makanya. Dan ini perbuatan-perbuatan ini semua, ini sangat menyenangkan hati setan, malahan memberi keuntungan kepada setan ya. Karena berlawanan sekali dengan firman Tuhan yang mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya engkau. Dan juga di Roma 12:21 yang sering saya selalu sebut-sebut yang dikatakan janganlah kamu kalah oleh kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita melihat kalau dengan kekuatan kita sendiri ini susah sekali ya untuk mengasihi, saling mengasihi dengan kasih Tuhan. Tapi saya percaya bahwa dengan kekuatan kita sendiri pasti kita gagal, pasti tidak mungkin. Tapi kita, bila kita menerimanya dengan iman, maka kita dapat melakukannya. Tuhan sendiri mengatakan ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat. Dan juga kuncinya itu adalah hidup dalam Tuhan. Di mana di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Sekarang saya akan tutup dengan doa Paulus di Efesus 3 ayat 18-21. Biarlah ini juga menjadi doa dan kerinduan kita semuanya. Ini saya akan ganti kata kamu dengan kita semua ya. Aku berdoa supaya kita semua bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. 4 dimensi ya saudara. 13, dan dapat mengenal di sini mengalami kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Terima kasih untuk Ci Inge. Mari kita tundukkan kepala, kita mau seal apa yang sudah disampaikan oleh Ci Inge. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang ini Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan untuk kasih yang tidak ada ketakutan ya Tuhan. Kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh dijelaskan untuk hal-hal tentang takut ya Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu itu tidak berguna ya Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Karena itu tidak gampang ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang dapat memampukan kami supaya agar kami dapat juga bisa mengasihi orang lain Tuhan. Bapa, biarlah kami juga boleh belajar ya Tuhan, betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh memahami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
biar kami boleh apply firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan doakan. Akan kita terima berkat dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Diberi kesempatan untuk datang memuji Engkau, mendengar firman-Mu Bapa. Bapa, kami ingat untuk anak-anak-Mu ya Bapa yang ada di Ukraina. Anak-anak-Mu yang pada hari ini yang seharusnya pergi ke gereja, tapi tidak dapat pergi ke gereja ya Tuhan karena suasana yang mencekam, ada perang ya Tuhan. Bapa, kami doakan ya Bapa, anak-anak-Mu diberikan kekuatan supaya tidak ada ketakutan, tapi sungguh-sungguh berharap kepada Engkau ya Tuhan. Apa yang terjadi bukan karena keinginan mereka untuk berperang Tuhan, tetapi ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini sehingga terjadi peperangan. Ada keegoisan dari negara-negara yang ingin mau mementingkan kepentingannya sendiri. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang di Ukraina. Bapa, berikan kedamaian, biarlah Roh-Mu yang kudus ya Bapa, roh kedamaian tercurah ya Bapa. Mereka boleh selalu berharap kepada Engkau. Tidak gampang ya Tuhan kalau kami ditempatkan di sana. Karena ya Tuhan, kami mau mendoakan ya Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan, biar mereka tidak goyah, iman percaya mereka kepada Engkau. Bahkan mereka sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang kami sembah, yang kami boleh minta kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau, kebaikan Engkau ada di depan kami Tuhan, seperti lagu yang tadi nyanyikan, the goodness running after me Tuhan. Bapa, sungguh Tuhan, kami berdoa untuk negara Ukraina, berikan kedamaian. Kami berdoa ya Tuhan, baik di Rusia atau Amerika atau negara-negara NATO, biarlah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu atau apa ya Tuhan kepada presiden atau pemimpin-pemimpin dunia ya Tuhan, supaya terjadi perdamaian. Bapa, Engkau tidak menginginkan perpecahan, Engkau menginginkan kesatuan Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, hanya berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh mendoakan Ukraina ke dalam tangan Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Engkaulah Bapa kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kalau kami boleh tinggal di Kanada. Biar kami boleh selalu ingat akan the goodness of you Lord. The goodness of God. Kebaikan Engkau. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk minggu depan, untuk Sunday School yang akan mulai. Kami berdoa untuk orang tua bisa membawa anak-anaknya berbakti kepada Engkau. Ini kesempatan ya Tuhan, kami boleh datang. Untuk anak-anak yang di YU, untuk di high school, Bapak, biarlah kami sama-sama di sini satu keluarga boleh menyembah Engkau Tuhan, boleh memuji Engkau Tuhan bersama-sama dalam satu keluarga, karena ini adalah kesempatan dalam waktu-waktu yang terakhir. Terima kasih atas waktu yang indah ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk offering tithing. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah memberi atau yang belum memberi. Bapak, Engkau bless mereka satu persatu. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, pulanglah. Diberkatilah orang yang mengandalkan engkau, yang menaruh harapannya kepada engkau. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta